Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang berada di wilayah Bekasi, tepatnya di wilayah Babelan. Kita akan ziarah ke Masjid Jami Betawi Al-Karomah, lanjut ke Keramat Merah, dan kita akan silaturahmi ke Abah Hanafi wilayah Karawang. Bekasi memiliki sejarah panjang, mulai dari wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Galuh hingga menjadi Kabupaten Bekasi yang resmi berdiri pada 15 Agustus 1950. Kemudian pada tahun 1982, Bekasi diresmikan sebagai kota administratif. Dayeuh Sunda Sembawa atau Jayagiri adalah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota Kerajaan Tarumanegara. Luas kerajaan itu mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk, Indramayu, Jawa Barat. Dayeuh Sunda Sembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa, pendiri Kerajaan Sunda, dan seterusnya menurunkan raja-raja sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulia. Raja Sunda Kelapa disebut juga Kerajaan Pajajaran yang terakhir. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Di antaranya dengan ditemukan 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Jayadewa pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga. Alhamdulillah kita sudah sampai di daerah Tarumajaya. Kondisi pesawahannya cukup indah dan juga menara Masjid Jami Betawi Al-Karomah sudah mulai terlihat. Masjid Jami Betawi Al-Karomah atau dari tulisannya bisa disebut juga dengan Masjid Tugu NKRI. Saat ini masjid dan bangunan Tugu-Tugu masih dalam proses pembangunan. Butuh beberapa waktu lagi untuk benar-benar selesai dan pasti akan sangat menarik dan unik sekali. Tak hanya dipenuhi kaligrafi, masjid bernama Jami Betawi Al-Karomah juga dipenuhi ornamen nasionalis seperti Garuda sampai bendera merah putih. Masjid NKRI ini memiliki cerita perjuangan di tahun 1947. Saat itu terjadi peristiwa pembantaian kaum pria yang menolak kebijakan pemilu daerah Rekomba yang dikeluarkan pemerintah Belanda. Sekitar 50 tentara Kenil langsung melancarkan aksinya dengan pembantaian, alasan karena wilayah tersebut dianggap sebagai tempat berkumpulnya kalangan laskar atau gerilyawan. Berdasarkan sejarah tersebut, maka Tugu NKRI cocok dan sangat layak berada di area kampung ini sebagai pengingat jasa dan pengorbanan yang telah mereka berikan untuk bangsa dan negara. Kita lanjut perjalanan kita ziarah ke makam Keramat Merah, Kampung Bojong, Tarumajaya.
Proses Islamisasi di Bekasi pertama kali terjadi tatkala Paletehan menguasai Sunda Kelapa dan kemudian berubah menjadi Jayakarta pada tahun 1527 Masehi. Atas peristiwa tersebut terdapat beberapa pendakwah Islam yang berperan di Bekasi pada periode 1527 sampai 1530 Masehi, seperti Haji Kandong dan Mbah Bajur. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Makam Keramat Merah, Desa Segerajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di Makam Keramat Merah di daerah Tarumajaya yang katanya disinyalir di sini dinamakan Makam Keramat Merah karena ada cerita di malam-malam tertentu itu makam ini mengeluarkan cahaya berwarna merah. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke lokasi. Area Makam Keramat Merah menurut cerita atau kisah disebut sebagai sisa-sisa legenda Betawi dari Si Pitung, dan di area ini dilindungi ataupun dijaga oleh sosok penunggu makam yang bernama Ki Jagur. Untuk daerah pesisir utara, daerah barat Pulau Jawa, khususnya dari Jakarta, Bekasi, dan Kerawang, terdapat tokoh penyebar agama Islam yang cukup diperhitungkan. Dialah Syekh Hasanuddin, anak dari ulama besar Mekah, Syekh Yusuf Siddiq, yang menyebarkan agama Islam di negeri Campa, yang datang sekitar tahun 1416 sampai 1419 di daerah Tanjung Pura, Karawang. Bersama murid-muridnya, dia menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah Kerajaan Sunda, termasuk Bekasi dan sekitarnya. Selain Syekh Yusuf, ada juga tokoh-tokoh lain yang turut memperkenalkan Islam di Bekasi, seperti Sunan Gunung Jati, Pangeran Cakrabuana, dan Kiai Hasan Bisri. Dalam perkembangannya, Bekasi menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Jabodetabek. Saat ini, Bekasi memiliki banyak masjid dan pesantren yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Salah satu bukti kehadiran Islam di Bekasi pada masa ini adalah keberadaan makam-makam tua yang memiliki ciri khas gaya Islam. Pengaruh ini juga terlihat pada peninggalan budaya dan tradisi masyarakat Bekasi yang sebagian besar saat ini beragama Islam. Dari Keramat Merah, kita lanjut perjalanan kita ke wilayah Kerawang. Kita akan silaturahmi ke tempat Abah Hanapi. Kali Cibel kondisinya sudah agak bersih semenjak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Kita akan ke kediaman Abah Hanapi. Abah Hanapi adalah
waliullah pelosok Karawang yang keberadaannya diketahui oleh almarhum Abuya Uci Turtusi Cilongok. Haji Pidi Kampung Sawah Batu Jaya Karawang. Seringkali Allah menyamarkan kekasihnya di balik penampilan yang biasa saja.